Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafik Fuad Hilmi. Saya mahasiswa baru Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Saya akan menjelaskan resum dari beberapa narasumber yang telah menerangkan materi dari hari pertama PPAK serta hari kedua PPAK. Hari pertama berjumlah 2 materi dan hari kedua berjumlah 4 materi. Terima kasih. Cukup sekian, mungkin disimak video setelah ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Nafik Fuad Hilmi. Saya mahasiswa baru Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Bahasa Arab, kelompok 21. Ya, di sini saya akan kembali menerangkan yaitu tugas resum pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan tahun 2021 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang mana berisikan 2 tugas di hari pertama PPAK dan yang kedua 4 tugas di hari kedua PPAK. Nah, teman-teman sekalian, di sini saya sudah membagikan di sini saya sudah membuat beberapa PowerPoint atau beberapa poin-poin yang telah saya resum dari awal hari pertama, maksudnya dari hari pertama PPAK hingga hari kedua tadi. Ya, langsung saja kita masuk ke slide yang pertama. Nah, resum materi ini terdiri dari 6 bab ya, 6 bagian ya kawan-kawan. Yang pertama, dari bagian yang pertama saya mengambilnya dari Dr. Ahmad Fathah Yasin, MAG atau Wakil Rektor 3, yaitu wawasan bidang kemahasiswaan. Yang kedua, saya mengambilnya dari Dr. Hajah Ilvi Nurdiana SAG, MSI atau Wakil Rektor 2, yang berisikan tentang wawasan bidang AUPK atau Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan. Dan materi yang ketiga yaitu dari Ketua Dema Eksekutif Mahasiswa yang meliputi lingkup kerja Dewan Eksekutif Mahasiswa atau Dema. Dan yang keempat berisikan UKM atau profil, spesifikasi organisasi kriteria anggota dan pendaftaran anggota baru. Yang kelima saya ambil dari Bapak Muhammad Hasanuddin Wahid MHum atau DPR RI yang bertemakan tentang kebangkitan bangsa menuju Indonesia tangguh. Dan materi yang terakhir saya ambil dari Bapak Dr. Andes Haji Basri Zain MA PhD PhD dalam materinya yang berjudulkan Moderasi Beragama dalam Bingkai NKRI. Yuk, lanjut saja kawan-kawan, kita menuju ke slide selanjutnya, yaitu tentang pembahasan materi yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Oke. Nah, yang pertama yaitu ada wawasan bidang kemahasiswaan. Jadi yang saya ambil yang pertama yaitu masuk PTKIN atau Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri tidak gampang. Kalian ini pilihan atau bahasanya the human material atau manusia pilihan. Jadi kata Bapak Ahmad Fathah Yasin itu bahwasanya kita itu manusia pilihan, maksudnya di sini adalah manusia yang berhasil atau sukses dalam berlomba-lomba dalam masuk perguruan tinggi keagamaan negeri di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ini. Jadi kita berhasil menyingkirkan beberapa ribu peserta untuk diri kita dan alhamdulillahnya kita bisa masuk. Lalu yang kedua yaitu mahasiswa baru harus berupaya secara mental dan spiritual. Jadi keduanya harus seimbang dalam berbagai bidang. Nah, maksud di sini mungkin sebagai mahasiswa baru itu harus siap secara mental karena dari jenjang yang baru kita menuju dari awal jenjang kita sudah berbeda. Jenjang pertama dari jenjang SLTA menuju ke jenjang universitas, otomatis secara tidak langsung kita harus menyiapkan mental kita dan juga tidak lupa menyiapkan spiritual, karena kalau misalkan kita pernah mendengar bahwasanya kalau kita hanya berusaha tanpa berdoa itu namanya sombong. Tapi kalau hanya berdoa tanpa berusaha itu namanya bodoh. Nah, oleh sebab itu kedua hal yaitu dari mental dan spiritual ini harus seimbang di berbagai bidang agar selalu menyeimbangi atau selalu bisa berada pada garis atau pada relnya. Lalu yang ketiga teman-teman yaitu ada makna spiritual.
makna spiritual sendiri itu dibagi menjadi 3 menurut Dr. Ahmad Fathah Yasin ini. Yang pertama yaitu bisa berpikir ilmiah, jadi yang kedua berperilaku positif, dan ketiga bertindak aktif dalam mengupayakan segala bidang. Nah, teman-teman, maksudnya di sini apa sih? Yang berpikir ilmiah itu, jadi berpikir ilmiah itu transformasi gaya belajar yang sudah saya jelaskan tadi, yang dari SLTA atau SMA sederajat atau pondok ke menuju ke perguruan tinggi. Jadi di sini ada transformasi gaya belajar, cara belajarnya sudah berbeda karena masuk ke ranah pemikiran, karena masuk ke ranah pergerakan. Karena sesungguhnya kalau misalkan kita masih mengacu kepada pendidikan sebelum kita, yaitu masih terpatok oleh suatu hal patokan, atau misalkan ada materi yang dipatokkan atau materi yang ditargetkan. Tapi kalau misalkan, bukan berarti di kuliah tidak ada yang ditargetkan, tapi kalau misalkan ke perguruan tinggi itu kita lebih berpikir untuk bebas, dalam arti tidak bebas, dalam arti masih dalam lingkup yang ada aturannya, jadi tidak bebas sebebas-bebasnya kita. Nah, bebas tapi masih ada aturannya, seperti itu. Lalu yang kedua berperilaku positif. Sebelumnya ada yang kurang, yaitu berpikir yang dilandasi ya. Jadi kalau misalkan berpikir itu dilandasi dengan ilmu pengetahuan umum dan keagamaan, jadi harus seimbang. Umum 100%, kalau kata kiai saya itu umum 100%, serta agama 100%, jadi akan seimbang hidup itu. Seperti itu. Lalu yang kedua yaitu berperilaku positif. Apa sih berperilaku positif menurut Dr. Ahmad Fathah Yasin ini? Yaitu tampil khas gaya mahasiswa Universitas Islam Negeri atau Universitas Negeri Malang dalam segala bidang. Ya, yang dicontohkan oleh beliau waktu itu adalah pakaian dan rambut, yang mana pakaiannya harus sesuai dengan alam pendidikan dari Universitas Islam Negeri, serta rambutnya harus sesuai dengan alam pendidikan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini. Lalu yang selanjutnya yaitu berperilaku aktif dalam memerankan diri di masyarakat. Nah, berperilaku aktif gini misalkan bagaimana maksudnya? Jadi kita harus peka terhadap masyarakat, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus dipikirkan, apa yang harus dijalankan di masyarakat. Jadi kita harus mengetahui situasi, mengetahui keadaan, mengetahui lingkungan ketika kita sudah di tengah-tengah masyarakat. Maka daripada itu, UIN Maulana Malik Ibrahim, kata beliau, difasilitasi oleh banyak hal, yaitu dalam hal UKM-nya atau kegiatan mahasiswanya dan organisasi-organisasi yang insya Allah nanti tengah-tengah masyarakat bisa membantu kita. Lalu yang kedua lalu selanjutnya yaitu meningkatkan aktivitas dalam dan pengembangan diri untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam inovasi bakat ilmiah di bidang akademik ataupun non akademik. Ya mungkin teman-teman udah paham tentang ini. Jadi kita harus tetap, walaupun akademik kita bagus, jadi non akademik juga bagus. Jangan sebaliknya, non akademik bagus, akademiknya jelek, ataupun akademik jelek, non akademik bagus. Nah, harus seimbang teman-teman. Selanjutnya, jangan jadi mahasiswa kupu-kupu atau kuliah pulang saja, namun jadilah mahasiswa yang aktif dan bernafas di dalam organisasi. Jadi kita dituntut untuk aktif, untuk melihat ranah medan cakrawala organisasi itu seperti apa, karena akan pandangan kita atau bayangan kita nanti di masyarakat seperti itu. Lalu selanjutnya teman-teman, harus semangat dalam meningkatkan roh untuk mengenal diri sendiri dan orang lain, lalu akan mengenal semua hal dan memulai memahami dan melaksanakan. Nah, jadi di sini gini teman-teman. Dan kalau kita bisa mengenal diri sendiri, maka kita akan bisa mengenal orang lain. Dan kalau kita bisa mengenal orang lain, maka kita akan bisa mengenal semua hal. Maksudnya di sini, kenalilah dirimu sendiri sebelum kau mengenali orang lain. Kenalilah orang lain terlebih dahulu sebelum kau mengenali semua hal. Nah, mungkin. Lalu selanjutnya, saya ambil dari Dr. Hajah Ilvi Nurdiana, SAG MSI, yaitu tentang administrasi umum atau wawasan bidang AUPK atau administrasi umum, perencanaan, dan keuangan. Yang pertama yaitu mahasiswa harus menjadi pemimpin bangsa, kader-kader pemimpin umat, karena mahasiswa merupakan harapan bangsa yang akan mentorehkan tinta emas nantinya. Jadi mahasiswa itu harus tahu diri, harus tahu siapa mahasiswa itu, harus tahu bagaimana mahasiswa itu. Jangan melek walang. Jadi mahasiswa itu, karena mahasiswa itu sudah dituntut, sudah dicatat bahwasanya mahasiswa itu akan menjadi pemimpin umat di masa depan atau kader-kader pemimpin negara, pemimpin bangsa di masa depan. Lalu selanjutnya, ini ada beberapa kata-kata yang menarik dari beliau yang saya ambil. Yang pertama yaitu, pemimpin besar bukan orang yang pandai merangkai kata semata, akan tapi pemimpin besar adalah orang yang mampu melaksanakan apa yang dikatakannya. Oleh karena itu, belajarlah melaksanakan tanggung jawab sudut apapun.
Yang kedua, pemimpin sejati bukan orang yang mampu memprovokasi dan mudah terprovokasi, akan tetapi pemimpin sejati yaitu orang yang mampu membangun jati diri dan memotivasi diri sendiri. Oleh karena itu, temukanlah jati diri Anda, karena yang menentukan masa depan Anda adalah diri Anda sendiri. Lalu selanjutnya teman-teman, yaitu pemimpin yang baik adalah orang yang mampu membuka pintu masa depan bagi orang lain, bukan orang yang selalu mencari kesalahan pihak lain. Oleh karena itu, belajarlah mengedepankan positive thinking dan jangan selalu menyalahkan orang lain. Lalu selanjutnya, pemimpin masa depan adalah orang yang mampu membesarkan alma maternya dengan prestasi-prestasinya, bukan orang yang menjelek-jelekan alma maternya. Oleh karena itu, jagalah nama baik kampus kita dan torehkan prestasi baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Lalu selanjutnya, kedepankan kesantunan dan akhlakul karimah karena visi misi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang terwujudnya pendidikan tinggi integratif dalam memadukan sains dan Islam atau agama yang berreputasi internasional. Dan misinya mencetak sarjana-sarjana berkarakter ulul albab, menghasilkan sains, teknologi, seni yang relevan dan berbudaya sains. Lalu selanjutnya, yaitu kalau ada prestasi-prestasi yang membanggakan baik tingkat lingkup nasional maupun internasional, maka alumni yang diterima dunia dengan kerja mudah. Jadi maksudnya di sini adalah ketika kita mempunyai prestasi-prestasi yang cukup membanggakan, mempunyai track record yang cukup membanggakan, yang cukup berkualitas, maka kita akan mudah diterima di pihak manapun, di bidang apapun itu. Lalu selanjutnya keunggulan dari UIN Maulana Malik Ibrahim adalah kita mempunyai ma'had bukan untuk penginapan, karena ma'had sendiri ada tempat pengajaran untuk menuntut ilmu, ada pusat bahasa juga yang akan diberikan pembelajaran bahasa asing di sana, ada ma'had ali bagi yang baca kitabnya bagus atau bagi yang nanti lulus seleksi akhir, ada seleksinya untuk masuk ma'had ali ini karena tingkat ma'had lanjutan. Selanjutnya ada HTQ atau bagi orang yang hayatut tahfidzil Quran atau bagi orang yang menghafal atau mengulang hafalan Al-Qur'annya. Nah, lalu selanjutnya yaitu lulusan ulul albab. Lulusan ulul albab ini memiliki kedalaman spiritual, keagungan akhlak, dan kekuasaan ilmu. Nah, visi sendiri dari UIN Malang adalah terwujudnya pendidikan tinggi, integratif dalam memadukan sains dan Islam yang berreputasi internasional. Lalu selanjutnya, misi mencetak sarjana yang berkarakter ulul albab, menghasilkan sains, teknologi, seni yang relevan, dan budaya sains tinggi. Menurut beliau, PPAK 2021 yang mengusung tema mewujudkan generasi muslim moderat dan peduli bangsa menuju Indonesia tangguh telah disampaikan oleh Bapak Rektor dalam pembukaan PPAK 2021, di mana inti dari pembukaan tersebut adalah mahasantri di kampus dan beliau pimpin pada saat nantinya akan jadi generasi muslim yang berkarakter ulul albab atau mengamalkan ajaran ulama, yakni ajaran ahlu sunnah. Nah, lalu teman-teman, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu materi ketiga, yaitu pada hari kedua, yaitu tentang DEMA, yaitu Lingkup Kerja Dewan Eksekutif Mahasiswa DEMA. Nah, pertama saya akan menjelaskan DEMA. DEMA adalah organisasi intrakampus yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa di lingkungan atau di level universitas yang terdiri dari universitas dan fakultas. Fungsi DEMA sendiri yaitu sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan, sebagai lembaga mengkoordinir seluruh kegiatan kemahasiswaan. Nah, tugas dari DEMA teman-teman, melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati senat mahasiswa universitas, lalu mengomunikasikannya kegiatan mahasiswa di tingkat universitas, lalu melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan. Lalu selanjutnya teman-teman, kementerian atau bagian-bagian dari DEMA yang pertama ada Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Sosial, Hukum, dan Politik, dan yang keempat adalah Kementerian Agama. Nah, selanjutnya ada Kementerian Pengembangan dan Kreativitas, Kementerian Komunikasi dan Informasi. Lalu selanjutnya teman-teman ada program kerja DEMA yaitu kepekaan terhadap masyarakat. Maksudnya di sini adalah kita dituntut untuk membuat masyarakat itu peka terhadap lingkungan, terhadap kegiatan, terhadap peristiwa, terhadap kejadian yang terjadi sekarang ini. Maksudnya di sini adalah kerana sosial, hukum, sosial, hukum, dan ekonomi yang terjadi di sekitar masyarakat tersebut. Lalu selanjutnya ada penyuluhan masyarakat, sama kurang lebih sama seperti yang pertama, yaitu yang ketiga itu adalah para berdiskusi atau yang namanya yang berdiskusi dengan pimpinan-pimpinan birokrasi Republik Indonesia ini. Pramuka yang bergerak mengamalkan, yang bergerak di di bidang kepramukaan, yaitu mengamalkan nilai kode kehormatan dan kehidupan sehari-hari, Dasar Dharma atau Trisakti. Lalu selanjutnya PMI yang bergerak di bidang kemanusiaan atau kekeluargaan. Lalu selanjutnya ada GGB yaitu Gema Gita Bahana, yang mana di sini ini terdapat yaitu bergerak di bidang suara. Lalu selanjutnya ada seni religius yang jalur ordernya bergerak di bidang seni Islami,
yang tujuannya membentuk kader Islami yang beriman, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan memiliki jiwa kemampuan dan agamis, kritis, dinamis, kreatif, dan inovatif. Lalu selanjutnya ada teater yang kurang lebih umurnya lumayan tua, yaitu teman-teman yaitu sekitar 35 tahun, yang terdapat di bidang seni musik, tari, dan lain-lain. Lalu selanjutnya teman-teman ada Mapala Tursina di sana. Mapala yang organisasi pencinta alam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Malang, yaitu yang selanjutnya ada Unior atau unit olahraga. Ini uniknya Unior di sini teman-teman, biasanya di kampus-kampus di luar Universitas Islam Negeri Maulana Malik Malang itu setiap cabang olahraga itu sendiri-sendiri, ada UKM sepak bola, UKM takraw, UKM voli, UKM bulu tangkis. Nah, tapi di Universitas Islam Negeri Malang ini uniknya yaitu jadi satu. Jadi dinaungi oleh satu bidang, yaitu Unior. Nah, maksudnya ada Kopam Padang Bulan yang berisikan tentang peningkatan ekonomi di kampus. Ya, misalnya ada Komus, Komunitas Musik Studio yang bergerak di bidang kemusikan, yang ada Taekwondo yang bergerak di bidang bela diri, lalu ada Jefret Club yang bergerak di bidang perfotoan. Nah, lalu saja teman. Nah, lalu ada Simfoni yang bergerak di bidang radio, ya, ada banyak channel-channel radio di sana yang bisa kita dengarkan setiap minggunya ataupun setiap bulannya, bahkan setiap harinya pun masih aktif. Lalu teman-teman ada LKP2M, Lembaga Kajian Penelitian dan Pengembangan, yaitu yang melatih nalar melalui kajian, yang banyak berdiskusi, karena sejatinya mahasiswa itu adalah tempatnya berdiskusi. Lalu lanjut teman-teman, di sana ada UAPM atau inovasi atau unit kegiatan mahasiswa yang bergerak di bidang jurnalistik. Nah, selesai sudah kita bang jurnalistik, yaitu kayak saya ambil dari Bapak Muhammad Muhammad Hasanuddin Wahid MHum, Ketua DPR RI, yang berjudul Kebangkitan Bangsa Menuju Indonesia Tangguh. Indonesia Tangguh. Jadi di sini saya akan menjelaskan singkat saja teman-teman ya. Menjelaskan singkat saja karena nanti mungkin PPT ini akan saya bagikan di deskripsi. Jadi teman-teman bisa mendownload dan bisa membacanya secara terperinci. Jadi teman-teman di sini kata beliau adalah seperti ini. Menjadi wakil rakyat memiliki dua pilihan, antara zalim atau tidak, karena sesungguhnya wakil rakyat itu kalau misalkan diartikan mewakili rakyat. Jadi kalau misalkan Anda ingin mobil, ya saya saja yang punya karena saya wakil rakyat, saya mewakili Anda. Nah, seperti itu teman-teman. Lalu sebagai keduanya, sebagai alumni Malang berkomitmen benar-benar mewakili rakyat, karena parlemen itu perantara rakyat. Ya, sesungguhnya kalau misalkan kita nanti insya Allah biidznillah diizinkan untuk menjadi parlemen-parlementari, maka kita harus memiliki jiwa-jiwa yang benar-benar mewakili rakyat. Nah, semua ini adalah, kata beliau, semua ini adalah getah atau asar dari pendidikan beliau di Malang. Jadi kita harus bangga teman-teman menjadi Malang, karena jadi kita tidak usah malu mengatakan bahwasanya kita ini dari Malang, karena sejatinya banyak alumni-alumninya pun yang bergerak di bidang-bidang parlemen, menjadi ketua-ketua, menjadi DPR. Nah, itu teman-teman. Maka dari itu kita tidak dibatasi, tidak hanya bergerak di ranah agamis, namun harus turun ada di nilai intelektual. Jadi teman-teman, kita tuh walaupun kita label kita Islam, Universitas Islam Negeri, otomatis tetap kita harus menjunjung nilai Islami, namun kita tidak ada salahnya untuk bergerak di bidang umum, karena sesungguhnya kita itu harus punya kewawasan intelektual yang cukup. Nah, seperti itu di bidang umum maupun di bidang agama. Kalau dua-duanya bisa dikolaborasikan, insya Allah kita menjadi insan yang kamil. Akhirnya teman-teman, jadi teman-teman, dia tadi menjelaskan tentang dampak COVID dan lain-lain. Itu dampak COVID-nya banyak sekali, di bidang ekonomi, ada di bidang pendidikan. Di bidang ekonomi meliputi melemahnya daya beli, hilangnya dan nilainya pekerjaan. Di bidang dampaknya di bidang pendidikan yaitu putusnya sekolah, kekerasan anak, skill eksternal, penurunan capaian belajar, kesenjangan capaian belajar. Nah, mungkin ada banyak yang bisa dibaca di sini. Lalu selanjutnya yang saya jelaskan yaitu 3 kekuatan pengubah dunia. Ada kemajuan teknologi, agama, pasar. Peran peluang UIN di sana yaitu arus utama pengembangan teknologi digital, link dan match, sektor industri menjadi kekuatan teknopreneur dan epicenter pelajaran agama inklusif. Lalu selanjutnya cara menjadi generasi unggul. Nah, selanjutnya cara menjadi generasi unggul yaitu keagungan moral dan disiplin spiritual, gandrung ilmu pengetahuan, memiliki digital quotient, kesalahan ya. Nah, selanjutnya teman-teman kita beranjak ke
materi selanjutnya yaitu dari Dr. Andes Haji Basri Zain MA PhD yang berjudul Konsep Konstitusi Islam di Indonesia. Nah, yang pertama beliau itu mengatakan ada dua arus besar adalah Sunni dan Syi'i Islam. Nah, social labeling atau label-label sosial seperti ini ada namanya Islam liberal, sekuler, pragmatis, modernis, tradisionalis, fundamental, ekstremis dan lain-lain. Nah, apa sih yang sebenarnya apa sih modernisasi Islam itu? Modernisasi Islam ya secara epistemologi berarti wilayah tengah-tengah ya, seperti yang tugas kemarin itu bahwasanya Islam yang moderat atau Islam yang itidal. Nah, seperti itu. Kenapa moderasi penting di Indonesia? Karena Islam sebagai agama rahmatan lil alamin yang menjunjung tinggi peradaban Islam dan harmoni inter antar pemeluk agama. Historisasi Islam di Indonesia, karakter masyarakat Indonesia yang lekat dan kesatuan dan harmoni, ideologi Pancasila dan moto Bhinneka Tunggal Ika. Lalu selanjutnya isu-isu politik terkait dengan Timur Tengah, politik global baik secara langsung tidak dapat mempengaruhi pemahaman dan sikap keberagaman masyarakat Indonesia serta mengganggu agenda modernis Islam seperti konflik Palestina vs Israel, aliansi politik Arab dan Amerika, politik nepotism and hypocrisy. Jadi di sini teman-teman banyak kita itu yang seolah-olah kata beliau menutup mata akan keadaan negara kita sendiri. Banyak kita yang terlalu memikirkan, terlalu mencenderungkan, terlalu mengedepankan kepedulian kita terhadap negara lain. Tapi kepedulian kita terhadap diri kita sendiri itu masih di negara kita masih kurang. Nah, mungkin seperti itu yang bisa ditangkap. Lalu selanjutnya teman-teman ada peran mahasiswa UIN Malang, yaitu mahasiswa harus bisa memperankan diri sebagai agent of change dalam menguatkan dan mendesmisasi agenda moderasi. Mahasiswa harus mengedepankan kepentingan kebangsaan dan keagamaan yang sesuai dengan prinsip modernisasi. Lalu mahasiswa UIN harus cerdas akademik, religius, dan kebinekaan. Nah, mungkin dari sini teman-teman bisa mengambil kesimpulan sendiri bahwasanya mohon maaf teman-teman, tadi ada kendala karena video PowerPoint-nya terpotong. Jadi mohon maaf untuk sekali lagi. Jadi bisa kita ambil kesimpulannya, saya lanjutkan tadi, bisa kita ambil kesimpulannya bahwasanya kita harus bisa mengambil semua intisari, kita harus bisa mengambil semua ilmu yang telah diberikan oleh pemateri untuk kita hidup ke depannya di kampus Ulul Albab atau kampus Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, agar kita tetap menjadi orang yang tertata, orang yang tetap berjalan pada relnya, dan tetap bernafas di dalam organisasi, serta bisa mengayomi masyarakat, serta bisa peka dan bisa memahamkan masyarakat nantinya. Mungkin cukup sekian video saya buat, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.